warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hartono SAG. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 24 Marangin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 2102303008. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 SMPN 24 Marangin dengan materi menjadi generasi pencinta Al-Quran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku? Semangat? Jumpa kembali untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, untuk ketua kelasnya tolong disiapkan dan berdoa. Siap, gerak, mulai. Untuk hari ini siapa aja yang nggak masuk? Panca ya. Apa keterangannya? Sakit. Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh dan kita bisa belajar seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya tolong sampah yang ada di bawah dibuang dulu, diambil. Sampah ya. Nah, diambil, dibuang di tong sampah. Baik, semuanya siap untuk mengikuti pelajaran? Ya, untuk supaya kita berjiwa patriot, kemudian cinta kepada tanah air, menyampaikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik anak-anak, tolong keluarkan buku catatan dan buku paket pendidikan agama Islam. Sudah siap anak-anak? Siap. Materi pembahasan kita adalah menjadi generasi pencinta Al-Quran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran ini, minggu kemarin Bapak sudah masuk, yaitu pelajaran tentang apa anak? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya, bagus, tangan. Itu ada berapa anak? Ya Pak. Ya silakan. Ada 4 kitab yang wajib. Kitab yang wajib diimani itu ada 4, yaitu apa saja anak? Nah, silakan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya bagus. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pelajaran baru, yaitu menjadi generasi pencinta Al-Quran. Kita masuk kepada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada kitab suci Al-Quran.
Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Baik, untuk kali ini pembelajaran kita yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Apa itu cinta? Ada yang sudah tahu? Ya. Keadaan emosional atau perasaan. Bagus, tepuk tangan. Kalau orang sudah cinta itu kayak ibaratnya mempunyai perasaan yang lebih sama pasangannya dan lain sebagainya. Ibaratnya ada pepatah menyatakan cinta itu buta. Kalau dia terlalu cinta. Dan di sini kita masuk kepada generasi pecinta Al-Quran. Ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ya. Itu ayat Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Ya betul. Tepuk tangan. Yaitu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan berangsur-angsur secara berangsur-angsur dan membacanya mendapat ibadah. Itu adalah pengertian daripada Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seorang terhadap Al-Quran. Ada yang tahu tabiin? Tabiin itu apa? Ya. Tabiin adalah orang Islam awal yang masa hidupnya ketika atau setelah. Ya, yaitu tabiin itu adalah orang yang pada masa hidupnya, pada masa sahabat, tapi dia tidak ketemu sama Nabi Muhammad. Itu tabiin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Yaitu di sini tabiin mereka sangat semangat ya membaca kitab suci Al-Quran tanpa mengenal waktu. Kemudian kecintaan mereka terhadap Al-Quran diwujudkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam hidupnya. Cara menjadi cinta dengan Al-Quran yaitu yang pertama ya, yaitu membaca adalah tangga pertama dalam menyintai Al-Quran. Cara membacanya agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran, berarti kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid gitu ya. Pertama kita belajar membaca, kemudian setelah belajar membaca bisa, kita mempelajarinya dengan ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita dapat fasih ya. Kemudian dengan tertil membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami makna Al-Quran. Dengan apa? Yaitu dengan kita mengikuti kajian, mengikuti ceramah, sehingga kita bisa memahami makna-makna dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah memahami artinya, tahap berikutnya adalah menadaburi, yaitu maksudnya di sini adalah merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tanpa diamalkan, Al-Quran tidak akan bermakna secara maksimal. Itu adalah cara-cara kita mengamalkan Al-Quran. Dan bahkan dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah tanda cinta kepada Al-Quran yang paling tertinggi gitu ya. Kemudian capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilaku sehari-hari. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran atau bertentangan dengannya. Seorang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji ya. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, anak mulia dan ketakwaan ini dapat dibaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 ya. Yaitu yang bunyinya, coba kita baca sama-sama. Dari Ta'awuz, Alhamdulillah. Ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Coba yang bisa baca kitab ayat ini, ya, coba bisa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqimun. Shadaqallahu azim. Iya, bagus, tepuk tangan. Untuk penambahan rekas kalian biar tidak kaku, Bapak punya SBK kali ini. Ya, silakan berdiri dari tempat duduk. Silakan. Ikuti gerakan yang ada di kalian berdiskusi dan bisa materinya nambah di link berikut ya. Selain di buku ada link untuk menambah materi-materi di pelajaran kalian. Baik, sekarang kalian buat kelompok yang sudah dibagi seperti kemarin kelompoknya. Silakan. Ya, baik, untuk semuanya masing-masing kelompok silakan ambil tugas kalian. Ini Bapak ada. Satu kelompok maju depan. Ya, silakan. Ya, silakan kalian bahas sama kawan-kawannya dan tulis nama di kelompok kalian. Silakan kerjakan. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Untuk selanjutnya kalian presentasikan di depan ketua sama wakilnya. Coba untuk kelompok 1 silakan dengarkan hasil dari kelompok 1. Silakan. Soalnya bagaimana cara menjadi generasi yang mencintai Al-Quran? Jawabannya menjadi generasi Al-Quran yaitu dengan cara 1. Berusaha membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. 2. Memahami artinya dan isi kandungan Al-Quran. 3. Merenungi makna dalam kesadaran diri. 3. Dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Ada sanggahan dari kawan-kawannya? Ada tambahan? Tidak, sudah cukup. Sudah, ya silakan dulu. Itu adalah baik untuk melengkapi pemahaman Anda dalam materi ini. Kalian Bapak bagi LKPD lebaran kerja, nanti kerjakan dan kumpulkan segera. Ya, silakan. Ya, kerjakan. Ya. Kerjakan.
menjawab KPC-nya? Sudah. Perwakilan dari kalian untuk mengumpul. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah cukup. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan pada pelajaran kali ini? Bapak, Ya, silakan. cara menjadi generasi pencipta Al-Quran yaitu berusaha membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar, memahami arti dan isi kandungan Al-Quran, merenungi makna dalam kesadaran diri dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus, tepuk tangan. Kemudian ada lagi kesimpulan yang dapat diraih. Silakan. Ya. Membiasakan membaca kitab suci Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan tekun dan teliti, menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup, mengamalkan ajaran yang termuat dalam Al-Quran, menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain, menjaga kesucian Al-Quran. Ya, itulah kesimpulan yang dapat kita raih mengenai pembelajaran kali ini, yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Yaitu kita belajar membaca Al-Quran dulu, kemudian setelah memahami pembelajarannya, kemudian kita tahu artinya, kemudian sudah tahu kita memahami isinya, setelah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna kita cinta kepada Al-Quran. Baik, untuk tambahan di rumah, ya, kalian bisa buka link yang sudah Bapak kirim di WA kalian, grup kalian, yaitu linknya ini ya. Kemudian latihan di bawah, latihan pilihan soal itu ya, yaitu di link berikut pilihan. Ya, karena pembelajaran kali ini sudah cukup. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Ketua kelas. Ya, juga